Dari pemaparan beliau, saya sangat begitu bahagia karena beliau mempunyai niat yang sangat begitu baik di dalam menjadikan semua umat Islam, khususnya di negeri ini, bagaimana seseorang memberikan sebuah tutur dan yang baik, memberikan akhlak, etika yang baik, baik secara ahwal ataupun akwal. Saya sangat bahagia kepada beliau dan memberikan apresiasi begitu besar kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat hutan dakwah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan kepada kita sekalian serta barokah di dalam segala urusan kita, sehingga bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya sangat begitu sangat bahagia dan mengapresiasi yang begitu besar kepada beliau Ki Haji Imaduddin yang telah memberikan klarifikasi atas permintaan para gus atau para kiai terkait dengan latar belakang atau awal mula dari pernyataan beliau yang berupa tesis tentang menganalisa dan mengoreksi nasab atau keturunan Bani Alawi para habaib khususnya di Indonesia ini. Sebagaimana video berikut kita saksikan bersama. Ramah ataupun dalam kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai guru Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam. Saudaraku kaum muslimin yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan beliau saya sangat begitu bahagia karena beliau mempunyai niat yang sangat begitu baik di dalam menjadikan semua umat Islam khususnya di negeri ini, bagaimana seseorang memberikan sebuah tutur dan yang baik, memberikan akhlak, etika yang baik, baik secara ahwal ataupun akwal. Saya sangat bahagia kepada beliau dan memberikan apresiasi begitu besar kepada beliau karena niat beliau sangat baik. Jadi latar belakang terbitnya tesis beliau sekaligus bentuk statement dan pernyataan beliau yang berkaitan dengan nasab keturunan Bani Alawi khususnya yang ada di Indonesia ini. Memang dari latar belakang ada sebagian dari tokoh habaib yang disimak oleh beliau, bahkan disimak oleh seluruh umat Islam khususnya di Indonesia. Di antaranya adalah
di saat waktu persidangan beliau Habib ini memberikan sebuah pernyataan dan perkataan atau pembicaraan mungkin menurut beliau kurang baik karena dinilai merendahkan kepada orang lain, karena menyebutkan Nabi Muhammad datuk atau kakek anak, apakah kakek ente, seperti itu. Di mata beliau Kiai Haji Imaduddin pernyataan yang seperti ini kurang begitu baik dalam sisi akhlak mungkin, dan juga dalam sisi etika kurang baik, sehingga terkesan merendahkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua yang disimak oleh beliau dari berbagai media dalam bentuk ceramah, menyebutkan bahwa dalam dirinya ada darah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mempunyai angan-angan dan juga mempunyai keinginan untuk memberikan pernyataan lewat tesis beliau, dan tesis beliau merujuk kepada kitab-kitab yang disajikan dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah. Saran saya, memang niat beliau begitu baik dan tulus untuk memberikan sebuah nuansa ketentraman, nuansa tidak terjadi kegaduhan. Akan tetapi saran saya, beliau Kiai Haji Imaduddin terlalu gegabah dan kurang konsentrasi dan kurang produktif menurut saya untuk menanggapi hal tersebut. Karena apa? Karena dampak dari tesis beliau dan pernyataan beliau sehingga memukul rata semua keturunan atau dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal latar belakang tersebut hanya berlandasan kepada sebagian daripada tokoh habaib yang mungkin analisa beliau kurang baik untuk memaparkan sesuatu masalah baik secara bentuk kepribadian atau kepada orang lain. Jadi menurut saya pernyataan seperti beliau yang disampaikan kurang begitu baik, karena pernyataan beliau memukul rata segala yang berkaitan dengan para habaib. Jadi semestinya beliau memberikan sebuah pertanyaan atau statement atau pembicaraan secara khusus kepada tokoh habib tersebut yang memang dianggap kurang baik dalam sisi pembicaraan, dalam sisi pernyataan, dalam sisi diskusinya. Semestinya yang perlu diberikan pernyataan dan diberikan sebuah kritik dan saran kepada tokoh habib tersebut, sehingga tidak akan terjadi kasus yang sangat begitu meluas dan memukul rata semua tokoh habaib. Yang jelas semua habaib ada yang keras dan ada yang tidak, ada yang lembut, ada yang tidak, seperti itu. Sehingga prinsipnya ketika dalam problem terjadi kepada individual, kepada tokoh baik ulama atau habib, ya mestinya kita memberikan sebuah kritik sesuai dengan akhlak kepada orang tersebut, tidak sampai memukul rata kepada siapapun, baik kepada para ulama, para habaib, dan semua umat manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.